Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi, keperilakuan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan mental accounting. Yang pertama ada Ilvan Wari, NIM 1903-101047, Dina Undratistiana, NIM 1903-101054, Brahmantio Wahyu, NIM 1903-101062, Farah Paradisa, NIM 1903-101066, Alif Tamariski, NIM 1903-101073. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan pertama dengan NIM 1903-101047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mental accounting. Mental accounting merupakan suatu rangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk mengode, membuat kategori, dan mengevaluasi aktivitas finansial. Sebenarnya mental accounting dapat memberikan manfaat. Misalnya memudahkan kita untuk mengelola keuangan dengan cara mengalokasikan uang atau pos tabungan, investasi, dan sedekah. Namun, pengelompokan seperti itu mempunyai profitabilitas yang dapat menyebabkan keputusan dan perilaku belanja yang irasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengapa mental accounting dapat menyebabkan keputusan keuangan yang irasional. Terdapat beberapa alasan mengapa mental accounting dapat menyebabkan keputusan yang irasional, yaitu yang pertama adalah terdapat kecenderungan seseorang merasakan dan mengelompokkan secara berbeda dari hari penghasilan rutin, uang bonus atau hadiah. Yang kedua, seseorang mempunyai kecenderungan memperlakukan uang secara beda tergantung dari mana sumbernya. Sedangkan yang ketiga, frekuensi evaluasi penggunaan uang pengeluaran. Lalu, bagaimana menghindari mental accounting? Yaitu bisa melakukan agresi dengan cara menghilangkan pengelompokan dari mana uang berasal, karena uang adalah sepadan. Terlepas dari asal-usulnya atau penggunaan yang dimaksudkan, semua uang adalah sama. Kita dapat mengurangi pengeluaran tidak irasional pada uang bonus atau hadiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Farah Paradisa, NIM 1903-101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang mendasari mental accounting. Teori prospek dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada awal tahun 1980-an, di mana pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikolog dan ekonomi, yang merupakan suatu analisis perilaku seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi di antara dua pilihan. Teori prospek ini dapat dipakai untuk melihat banyak sekali fenomena perilaku manusia di berbagai bidang kehidupan, khususnya pada proses pengambilan keputusan yang kadangkala tidak masuk akal. Contohnya, yaitu ketika kita terkena loss atau denda. Pada kondisi A, kita terkena denda 2 kali denda, yaitu denda tidak memakai helm sebesar Rp250.000, denda melanggar lampu lalu lintas sebesar Rp250.000. Pada kondisi B, kita terkena denda 1 kali sebesar Rp500.000. Manakah yang lebih menyakitkan? Jadi, mayoritas individu menganggap kondisi A lebih menyakitkan dibanding kondisi B, meskipun jumlah dendanya yang sama. Reaksi emosional individu konsisten dengan mental accounting. Hal yang berbeda ketika terjadi keuntungan. Misalnya pada kondisi apa kita menerima hadiah dari orang tua seminggu sekali berupa uang rekreasi sebesar Rp250.000. Pada kondisi B kita menerima hadiah dari orang tua sebulan sekali berupa uang rekreasi sebesar Rp800.000. Manakah yang lebih menyenangkan? Mayoritas individu lebih memilih kondisi A pada domain gain atau keuntungan atau hadiah. Individu lebih menyukai hadiah keuntungan yang dibeli dalam jumlah yang kecil tapi sering atau rutin dibanding diberikan satu kali waktu meskipun jumlahnya sama. Jadi menurut teori ini, jangan berikan hadiah kepada orang yang kita sayangi hanya sekali, tetapi berikan secara rutin untuk memberikan dampak yang lebih membahagiakan.
Teori prospek tersebut sejalan dengan mental accounting yang berfokus pada bagaimana seseorang mengategorikan, menyikapi, dan mengevaluasi kondisi berdasarkan kategori, yaitu gain atau keuntungan, atau loss atau kerugian. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903-10154. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mental accounting di akuntansi. Standar akuntansi berbasis IFRS atau International Financial Standard Board memberikan fleksibilitas dalam penyajian item laba. Di sini perbandingan alternatif dalam penyajian laba yaitu alternatif agresi atau keuntungan disajikan dalam nilai bersih atau dalam satu baris, yaitu keuntungannya sebesar 70.000. Sedangkan alternatif disagresi atau keuntungan yang disajikan dalam nilai kotor atau dua baris, yaitu keuntungannya sebesar 1 juta dan kerugiannya sebesar 930. Fleksibilitas tersebut menimbulkan masalah karena manajer memilih untuk melakukan agresi atau disagresi bergantung pada utilitas yang akan diperolehnya. Utilitas yang akan diperoleh manajer dipengaruhi oleh penilaian investor pada penyajian laba. Investor menilai secara berbeda pada penyajian agresi maupun disagresi penyajian laba. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai literatur review dan hipotesis. Disagresi adalah penyajian secara terpisah komponen dari satu atau lebih item dalam laporan keuangan. Berdasarkan mental accounting, individu akan lebih menyukai melakukan agresi pada total kerugian yang terdiri dari kerugian-kerugian kecil. Sebaliknya, individu akan menyukai disagresi apabila total keuntungan menjadi beberapa keuntungan kecil. Di sini prediksi preferensi manajer terhadap penyajian agresi atau disagresi laba berdasarkan mental accounting dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kondisi keuangan kecil bersih. Pada kondisi keuangan bersih kecil, manajer akan lebih menyukai melakukan agresi pada keuntungan kecil bersih atau small net gain karena melaporkan secara terpisah kerugiannya. Yang kedua yaitu kondisi kerugian bersih besar. Pada kondisi kerugian bersih besar, manajer lebih memilih pelaporan disagresi. Dan yang ketiga yaitu kondisi keuntungan bersih besar. Pada kondisi keuntungan bersih besar, manajer lebih memilih melaporkan agresi atau agresi net again untuk menghindari disuntilitas karena melaporkan kerugian. Itu tadi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tamar Giagustianto, NIM 1903-11173, akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Yang pertama, digunakan untuk menguji preferensi manajer dalam menyajikan laporan laba rugi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penilaian investor pada laporan laba rugi, agregasi, dan diagregasi. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.